kita mau deep dive nih, growth tuh Mhm, yang paling relatable apa untuk kita, mhm, dan mungkin apa yang terjadi di luar tuh tergantung POV kita. Satu hal yang buat gue agak concern tuh sebenarnya, self growth itu tuh sering diabaikan gitu. Akhirnya ketika kita udah dapet, ngerasa, "Ah, kita cuma bisa gini doang kok." Self growth yang ini tuh jadi nggak penting, padahal Mm, sebenarnya itu penting. Jadi itu penting banget untuk kita tahu milestone kita dan Mhm, celebrate no matter how small it is. iya. Halo, balik lagi di episode 2 podcast kita hari ini ya. Dan seperti sebelumnya yang kita janjiin, kita akan ngebahas lebih dalam lagi salah satu buku favorit kita, The Wealth That Money Can Buy. Dan ada satu memang kita, istilahnya judul title-nya ya dalam satu buku itu yang kita ngerasa very relate. Mm-mm, Itu salah satunya growth ya, bab mm-mm. growth. Nah, Ya, kita sempat bahas di sempat podcast kita bahas. sebelumnya ya. Nah, kita mau deep dive nih, growth tuh Mhm. yang paling relatable apa untuk kita, Mhm, dan mungkin nanti dari listener kita juga. benar. Mm-mm. Kira-kira, menurut kalian itu self growth itu seperti apa dan apa yang kalian lakukan misalnya untuk to keep the spirit going gitu, untuk Hmm, mengembangkan diri lo. Nah, lo betul. sendiri salah satu, istilahnya quote di growth itu Favorite gue favorite ya, lo tuh apa? brilliant exterior starts from beautiful interior. Oh, Uh. kayak takeaway gue tuh dari quote sama chapter itu tuh bahwa apa yang terjadi di luar tuh tergantung POV kita, Mhm, gitu ya. dari lo juganya Dari gitu kita kan? Mhm, inside our mhm. mind gitu. Karena kalau misalnya kitanya happy, kita juga akhirnya bisa menarik Mm-mm, happiness itu sendiri ya nggak sih, Pre? mm-mm. Kalau kitanya juga, orangnya istilahnya mendung terus, kayaknya surrounding kita juga akhirnya mendung gitu kan. Betul, betul. I think it's very important to be thankful gitu ya. Mhm, Soal apapun itu heeh, kejadiannya. kejadiannya bener-bener. Heeh. Dan satu hal yang buat gue agak concern tuh sebenarnya, self growth itu tuh sering diabaikan gitu loh, Pre. Mm-mm. Karena kan self growth tuh dibentuk dari hal-hal kecil ya, dan itu dibentuk repetitively. Jadi setiap harinya kita tuh melakukan apa, kita better than ourselves yesterday istilahnya. Mhm. Itu yang harus kita mindset, kita tanemin ke diri kita gitu menurut aku tuh. Tapi itu akhirnya ketika kita udah dapet, ngerasa, "Ah, kita cuma bisa gini doang kok." Yang akhirnya underestimate tuh diri kita Hmm. sendiri gitu loh, Bre, dan Hmm. ngerasa, self growth yang ini tuh jadi nggak penting. Padahal Mm-mm. sebenarnya itu penting karena kan baru kecil-kecil dulu nih, Mm-mm. belum kebentuk gedenya seperti apa. Mm-mm. Yang kayak gitu sih yang aku ngerasa kayak orang-orang tuh concern-nya apalagi ketika ngadepin nih tim-tim sendiri gitu kan, Hmm. "Ah, cuman bisa gini kok, ah, cuman kayak gini." Jadi kayak mereka itu nggak celebrate their small winning gitu Oh, loh, I Pre. see. Jadi itu penting banget untuk kita tahu milestone kita dan Mhm. celebrate no matter how small it is. Iya, Ya, karena itu kan benar. dibentuk dari yang kecil itu dulu gitu kan. Yes. Dan kita tuh di podcast sebelumnya sempat nyebut umur kan ya. Nggak Mhm, perlu disebut lagi dong. Tapi mungkin for our younger listener gitu ya, iya, please don't give up gitu. Karena emang apa yang kita alami sekarang itu tuh akumulasi decision-decision kita ketika kita lebih muda dulu benar, ya. iya, Dan tuh kayak butuh dua hal sih menurut gue, disiplin sama konsistensi konsistensi. 2 hal itu Iya. Jadi benar, kalau udah suka sama satu hal, didalemin jangan mhm, menyerah mhm, ya. Karena the key of jangan menyerah tuh kayak ada satu chapter juga di bukunya Robin Sharma itu ya, mmm, bahwa fear itu kayak ghost gitu. Jadi mhm, cuma ada di surface level tipis, begitu masuk ke dalam tuh kosong. mmm, Jadi kalau kita takut tuh wajar, tapi bukan berarti harus diturutin kali ya. mhm, Eh, Tetap dijalanin, cara jalanin eh, juga sambil kita ngembangin sambil kita diri, ngembangin diri dan belajar untuk cari tahu bagaimana heeh. mengatasinya. Benar. Mm-mm. Ini salah satu realisasi dari bentuk, kita menghadapi ketakutan kita sendiri adalah Podcast hari podcast ini. ini. Ya. Karena kita sebenarnya ngerasa, pengen sharing ya, Pre, Mm-mm. ya, pengen, ngasih istilahnya kita pembelajaran dari hidup kita selama ini tuh kayak gimana, Mm-mm. dan buku yang akhirnya membuat kita motivate and Mm-mm. inspire tuh apa, Mm-mm. supaya yang dengerin di sini juga itu ngerasa terbantukan, tercerahkanlah Bener, istilahnya. sama kita pengen connect more juga kalau ada yang mirip ceritanya sama kita, Mhm, atau you feel like your story relatable atau punya mhm. pandangan yang berbeda, itu seneng banget sih, pengen banget denger Iya, juga ya denger Yan. juga karena tuh Mm-mm. seringkali kan kita, istilahnya suka compare hidup kita ya, Pre, ya, sama kesuksesan orang lain, perjalanan hidup orang lain, ngerasa kayak, oh, eee,
kok si A kayaknya lebih begini hidupnya ya, lebih mudah lah, terus lebih banyak privilege, sedangkan kita tuh kayak stuck di tempat atau kayaknya masih left behind gitu. Mmm, Nah mungkin juga kita harus itu salah satu yang ada di growth itu tadi ya Freya, bahwa ya kita, banyak hal yang diri kita itu harus, kembangkan mhm dan itu nggak bisa di-trade dengan duit gitu. Kayak mhm misalnya oke, seperti capability lo mhm, misalnya untuk handling the hard test, mmm, atau making mhm decision, atau akhirnya tetap stay optimis ketika sekitar lo negatif, itu tuh mhm juga salah satu sebenarnya, self capability yang jangan di underestimate sih menurut gue. mhm Jadi, hal-hal kayak gitu tuh, banyak orang akhirnya, "Ah cuman ini, ah cuman itu," tapi sebenarnya orang lain tuh nggak punya gitu loh. mhm Jadi kalau misalnya in order to apa ya, untuk growth sebenarnya hal yang paling penting itu, jangan underestimate segala, perkembangan diri lo setiap harinya, mmm, mhm mhm gitu. mhm. Dan juga kemarin tiba-tiba gue keinget aja gue Mmm, baru baca quote di Instagram mmm, gitu, mungkin karena relate kita berdua nervous hari ini, mhm, dan sebenarnya ini tuh take a very courageous action with iya, gue sama Dita gitu mhm, kan, karena kita sebenarnya belum pernah punya pengalaman podcast sebelumnya, terus quote ini tuh somehow kayak give me motivation today morning. mhm, Jadi di situ bilang, "If you know something make you happy, eee, risk for it," maksudnya mhm, tetap jalan, kalau gagal at least kita belajar, mhm, kalau berhasil itu bisa mengubah hidup kita. yes, Jadi, why not iya, tuh. dan itu jadi salah satu self growth juga nggak Pre, yang Mhm kayak mhm, gitu-gitu? kita yang belum pernah Kita podcast yang sebelumnya sampai mhm, kita cobain podcast, there must be a lot learning lessons from mhm, our first time, tapi menurut gue dan Dita tuh podcast hari ini tuh salah satu wujud kita mempraktekkan growth mhm, yang kita baca. mhm. Karena yang tadinya belum, sekarang sudah melakukan jadi punya experience. Benar. Iya, Yang pertama tuh memang kita harus yang lo bilang tadi ya, facing your fears itu tadi, mhm, dan appreciate little wins ini kita penting berani ke banget depan nih, penting banget. Habis ini kita ini our makan-makan. little wins ya. Ini our little wins loh Iya, kalau misalnya sampai kayak gini kita bisa berani ya akhirnya, yes, Pre. akhirnya ya. Akhirnya. Mhm, Terus juga, kan kadang-kadang nih kita ngerasa kita stagnan di satu titik ya, Pre, ya, in mmm, our life lah, mhm. atau di kerjaan, career. Biasanya lo ngapain, Pre, kalau udah ngerasa stuck kayak gitu? Nah, itu tuh sebenarnya jawaban gampangnya baca buku sih, kalau Hmm, gue ya. ya, Cuman kalau ngobrol sama teman-teman, mungkin sama listener juga, hmm, sama lo, hmm, banyak juga yang unblock, eee, all the positive things tuh dari ngobrol, begini, mhm, dari mhm. dengerin podcast, eee, Reconnect sama orang-orang kali reconnect ya, sama Pre, bener, orang-orang, karena itu common kok, mhm, biasa, mhm, but how we move forward is the key. mhm, Udah gitu yang terakhir sih gue jujur suka traveling sih. mmm, Travelingnya tuh nggak cuman yang ke luar negeri atau yang big traveling mmm, gitu, tapi micro traveling juga gue suka. mhm, mhm, Kayak pernah gue ke kantor, gue akhirnya memutuskan untuk pakai taksi, terus taksinya tuh nyasar. mmm. Tapi gue membiarkan, karena gue jadi tahu jalan yang berbeda, sama Oh ada gitu, restoran-restoran lucu, tempat kopi lucu yang pada saat itu di jalan ke kantor yang gue nggak pernah tahu. oke. Terus kayak aha moment saja, kayak masuk ke kantor tuh jadi lebih light mood, lebih, Taking a little adventure ringan. ya? Iya, jadi kayak micro adventure gitu loh. Heeh, heeh. Tapi ya mungkin jangan telat ya, spend some Mmm, time kalau misalnya mau nyasar gitu ya iya, berarti ada buffer waktu, contohnya gitu. kalau gue nih sharing sedikit soal kerjaan ya, Pre, ya, karena kan ngerasa bahwa kita udah sekian tahun nih, menggeluti dunia yang sama ya. Di gue tuh kadang, hal yang potential risk-nya adalah, capability tuh mandek di situ aja gitu. Mmm, Nah itu, gue aware nih soal kayak ginian, oh gue nggak mau nih nanti gue cuman expert di satu tapi udah nggak bisa yang lain-lainnya gitu. mhm, Kayak ngebuang waktu gue di kantor kan, jadi mhm, kayak rasa sayang. The thing that I took adalah ya akhirnya gue, mau untuk handle another project yang mungkin agak sedikit di luar scope kerjaan gue. mmm, Atau gue memang initiate project yang berkolaborasi dengan misalnya, pihak luar, mhm, yang akhirnya membuat gue belajar gimana sih, membangun, networking dengan pemerintahan, mhm, dengan siapapun lah misalnya di mhm, luar, stakeholder di kantor ya. Itu membuat, inner growth gue yang berkembang adalah soal compromise, mhm, terus juga berkomunikasi dengan orang karena kan beda kantor, beda culture ya cara berkomunikasinya. Gue lebih agile yang seperti yang lo bilang. mhm, Walaupun awalnya gue sempet, "Aduh kok gini ya, kok beda?" Cuman kan akhirnya lo yang mengingatkan, kalau lo tuh
cepet gitu kan, adaptifnya itu agility yang sedang gue Agility, pengen. Nah itu yang akhirnya kebawa gitu, bahwa hardship itu akhirnya eventually akan ngebentuk, karakter lo yang baru mhm gitu, transform lo lah, seperti mhm yang dari yang lo yang sekarang ke lo yang lebih baik mhm gitu. Nah itu yang akhirnya membuat gue, persistence dan ngerasa, "Aduh gue nggak boleh give up deh," mhm karena it's not about the money, it's not about the recognition atau award atau apapun, tapi gue melihat, oh dari sini gue pasti akan menjadi yang lebih baik nih, apa yang akan gue bangun skill nantinya. mhm Nah itu sih yang kayaknya harus lebih aware ya orang-orang ketika mereka menghadapi hardship, mhm. ketika di kantor atau di mana, bahwa Mhm. itu kamu sedang bertransformasi gitu. Wow, Ya nggak sih? Sebenarnya benar. mindset mindset kayak gitu sih yang membuat kita survive. Yes, karena emang self growth itu accelerated-nya lebih banyak di bawah hardship sih. Nggak Mhm, ada yang bertumbuh di comfort zone. I think kita iya. semua udah pernah denger itu. Iya, Kalau tapi kam itu sulit ngejalaninnya pasti Iya, ya di situ benar. pasti. Kayak setiap hari harus memotivasi diri, tapi Mhm, habis itu ya no pain no gain. iya. Nah, itu yang membuat lo self motivate selalu ketika lo Mhm. menghadapi hardship itu buku kan sebenarnya ya. Iya. Buku, baca-baca quote dan, itu be careful dengan surrounding lo. Kalau Mmm, misalnya waktu lo ngadepin hardship terus orang negativity-nya banyak ya, jadinya lo akan melihat hardship itu sebagai some kind of toxic gitu. Tapi mmm, ketika lo, berada di lingkungan yang optimis, orang-orang yang, punya point of view lebih baik daripada mhm lo, lebih jauh lah istilahnya, yang tadi gue kasih mhm, tahu itu akan lah, membantu akan ya, membantu banget. membantu lo gitu. Jadi apa ya istilahnya, lo juga harus curated sekeliling lo gitu ya. True true. Kalau lo mau mendapatkan growth yang optimal dari Mhm hidup lo gitu. mhm. Nah itu nanti connect sama podcast kita berikutnya Oh soal apa tuh? family sama Ah, friends. yes. Friends tuh nanti kan ada juga chapter di mana kategori friends yang harta yang tidak bisa dibeli dengan uang tuh adalah yang upgrade or happiness. Nah Mmm, kayak yang tadi lo bilang tuh, connect ke situ friendship ya. iya, mentorship itu semuanya masuk ke dalam community yang kita curate Mhm, for ourselves untuk bisa growth lebih baik lagi. Tapi mmm, emang harus thoughtful, I agree with you sih. Mhm, bener. Nah jadi kita mau resume lagi nih untuk growth kamu itu supaya tetap bisa develop ya kayaknya. heeh. Itu apa aja pertama tadi Mungkin kita pertama aku tuh takeaway-nya konsisten dari awal, mmm, semua berasal dari mindset kita sendiri. mmm, Terus kayak tadi gue juga belajar dari lo bahwa yang kedua, curate your friends mhm, gitu. Bukannya pilih-pilih teman, iya, tapi memang ada dampak, mhm, dan kita pilih dampaknya yang positif. benar, Dan yang ketiga, never stop learning ya. iya, Karena belajar tuh bisa dalam banyak hal, mhm, dari hardship, dari benar buku, benar. even dari podcast kita. Ya, Haha, moga-moga bermanfaat ya. Tiba-tiba iklan. moga-moga ya. Kita lanjut langsung ke Topik episode berikutnya. topik berikutnya. Oke, nah kalau misalnya listener kita ada juga masukan atau kamu mau sharing, Mhm. feel free ya drop di comments, dan kita pasti akan bahas di podcast kita berikutnya. See you in the next episode. See you.